Itu dulu bentuknya macam mana? Ada artefak? Ada renovasi nggak ini ya? Jadi ini ditemukan 1860. Kondisi Yaitu seorang Zaman Belanda berarti. jadi Zaman yang Belanda. menemukan itu adalah seorang arkeolog Belanda. Nama dia Cornet de Groot. Itu penemu pertama. Tahunnya 1860. Jadi berpatokan dengan peta sketsa Belanda pada tahun 1978 direnovasi atau yang disebut pemugaran. Jadi yang dipugar tuh waktu Cornet de Groot tuh menemukan 7 buah candi di kompleks Candi Muaratakus. 7. Di Sikoinlah 7 candi. Iya itu 1860 itu. Iya 1860. Cuma Zaman pada Belanda. tahun 1978 hanya menemukan. Oh, direnov zaman Pak Harto ini, Iya. gitu kan? Bukan dia menemukan, kita menemukan Indonesia lah kasarnya. Iya, Kita Indonesia. hanya menemukan 7. Berarti 7. ada 3. Nah, jadi ada pendapat candi ini munculnya puncak. Itu salah. Oh. Nah, itu salah. Karena kita sudah menggali keliling. Kita menemukan yang namanya pondasi. Ya. Memang ada pondasi itu. Ada. Oh. Tapak kerjanya itu ada di bawah. Kita menemukan itu cerita bohong kalau ini timbul muncul apa. Jadi yang Tiba-tiba. dimaksud hilang tuh. Iya, Kita membuktikan kemarin kita ada penggalian 3 meter ke bawah, gitu. Kita menemukan candi lagi. Ada Jadi emang. kedalaman tanah dasar tuh ada 3 meter ke bawah. Di situ banyak kemungkinan candi di kompleks Muaratakus. Oh lah, oke. Artinya dulu itu pernah ada peristiwa alam, bencana alam. Ya. Entah banjir, entah galodo, entah longsor atau gunung meletus, entah apa sehingga menimbun candi ini gitu ya. Jadi ya kita buktikan dasar timbunan itu 3 meter. Berarti ini terjadi proses alam yang besar kemungkinan banjir lah. Karena dekat sungai. Arti Muaratakus. Iya. Nah, ini Ya, arti apa arti Muaratakus itu? Apa arti Muaratakus itu? Arti Muaratakus itu bahasa Sanskertanya, bahasa Melayu kunonya takuse. Takuse. Ta itu artinya tua. Mm-mm. Ku itu kuno. Mm-mm. Si itu candi. Mm-mm. Berarti arti candi kuno tua. Terletak di muara sungai. Iya. Berarti sungainya Muaro. Iya. Itu Muaratakus. Iya. Jadi bangunan itu di muara sungai. Pertanyaan berikutnya. Di Riau Sumbar Sumatera Tengah ini, sepengetahuan Pak Jul, ada nggak candi lain ya selain ini? Jadi Sekitar sini. sepanjang sungai yang ngalirin Sungai Kampar, itu sungai itu nyambungnya ke Tapsel, Pak. Namanya Portibi. Di Portibi itu ada namanya Candi Portibi. Namanya daerah Tapsel, Tapanuli Selatan. Setelah itu Sriwijaya itu masuk sungai melalui sungai. Iya. Kampar kanan melalui sampai ke Tapsel, itu ada sungai. Namanya Sungai Portibi. Ada bangunan candi di situ. Di tepi sungai itu namanya Candi Portibi. Setelah itu dia masuk Sungai Langse namanya ke Damasraya. Di situ ada sungai, ada candi di Damasraya namanya Candi Sungai Langse. Setelah Sampai kini ada loh. Sampai kini ada. Sudah direnovasi gini. Setelah itu ini turun melalui Sungai Batanghari. Terjadi candi di Candi Muara Jambi. Candi Muara Jambi banyak itu. Nah, itu. Jadi sepanjang sungai itu banyak di Sumatera. Iya. Pertanyaan berikutnya. Iya, siap. Ini kan dulu pemahamannya Hindu Buddha ya. Iya. Kemudian jadi proses Islam itu, Islamisasi di sini, dakwah Islam itu kira-kira menurut Pak Jul itu kapan? Abad berapa itu? Islam tuh yang namanya Islam, cuma kita bukan mengaji yang tauhid tadi ya. Iya. Yang Islam tuh masuk di tahun 1100. Masuk Islam tuh di Aceh ya. Oh iya, oke. Iya, 1100. Abad 2 boleh. Oke. Setelah itu penyebaran Islam namanya. Sampailah ke daerah Muaratakus. Itu yang disebut Dharma tadi. Dharma tadi otomatis diislamkan jadi Domo. Iya. Jadi budaya Hindu Buddha masuk ke daerah itu mandi Bali Mokasai nama Pak. Iya. Mandi Berarti itu 200-an tahun yang lalu Bali Mokasai itu. Bali Mokasai itu mensucikan. Artinya sebelum Islam sudah ada tradisi Bali Mokasai itu. Bali Mokasai cuma beda penyebutan. Jadi namanya menyucikan. Menyucikan hanya air Pak ke sungai. Kalau kita Bali Mokasai hanya ke sungai, mensucikan mau bulan Ramadan. Iya. Nah, itu namanya Bali Mokasai. Cuma itu budaya. Iya, tradisi. Ya mandi kan bagus ya kan. Mandi bagus. Iya. Jadi itu setelah direnovasi tahun 1978, apakah ada proses renovasi lagi nih, Pak Jul? Nah, jadi kalau direnovasi itu ada tim teknis dari Cagar Budaya yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau lolos tim itu ada tim kelayakan namanya Pak. Jadi kalau ini udah ada tim kelayakan turun kemarin menyatakan ini sekitar 600 batu harus diganti. 600 batu. Ya, itu ini batunya dari mana ini dulu? Batunya dari sini Pak. Oh, batu Siko. Oh. Curang Pak. Ya kalau tanahnya itu kan tanah itu di Pongkai namanya. Oh, Pongkai Istiqomah tuh. Bukan Pongkai Istiqomah. Pongkai itu baru. Pongkai Istiqomah baru. Baru ya. Itu kan ada beda tuh. Beda. Beda situ, Pak.
Nah, itu yang menarik pertanyaan tuh, Pak. Iya, iya. Itu karenanya lebih kokoh itu. Tua ya, lebih yang tua ya. Jadi itu. Pertama Jadi di Sumatera tuh ajarannya Wajrayana dari budaya. Hmm. Jadi kalau Buddha tuh Hindu Buddha dia memakai tuh dengan bata namanya. Tuh itu adalah batu pasir, batu sungai. Hmm. Beda kalau di Jawa endersit bahannya, batu gunung. Hmm. Kalau di daerah Sumatera dia pakai tuh namanya dan tanah merah. Yang jadi pertanyaan kenapa di Sumatera itu pakai tanah? Nah, itu yang menariknya. Iya. Di Sumatera ajarannya Wajrayana, budaya. Jadi Wajrayana dalam diri manusia ada 4 unsur. Tanah, api, air, udara. Dia mengkolaborasikan jadi satu. Itu yang disebut tauhid tadi, Pak. Saya pernah debat tuh permasalahan mana yang tua, tanah dengan dengan andesit, Pak. Iya, iya. Dengan di Jawa tuh, dengan Borobudur tuh. Saya pernah itu bukan Oh, kali batunya beda dengan yang Borobudur ya? beda. Beda emang. Beda andesit. Iya, iya. Kalau kita kaji temuan duluan Muratakus. Ya emang. Duluan Muratakus dan ya ajaran itu bukan berarti ini Hindu Buddha, duluan Hindu Buddha dan ajaran itu mengatakan 4 unsur tadi. Api, tanah, air, udara. Jadi di dalam bata tuh ada api, ada tanah, ada air dan ada oksigen. Jadi dia lebih mensakralkan tanah. Iya. Jadi berarti ajarannya duluan Candi. Nah, jadi yang pertanyaannya satu lagi, kenapa nggak ada relief? Iya, iya. Ya. Kenapa nggak ada relief? Ini yang unik itu. Nggak ada patung, nggak ada relief, nggak ada gambar-gambar yang orang telanjang-telanjang. Iya. Tauhidnya di situ, Pak. Iya. Nggak ada berhala di sini. Iya. Aslinya gitu atau emang? Iya, Memang aslinya nggak ada. gitu. Jadi pada masa itu orang tuh melambangkan sesuatu. Namanya Hindu Buddha itu ada Kawapatata dan ada lelaki. Dia melambangkan sesuatu itu kayak situ. Nggak ada patung Buddha macam itu, nggak ada. Karena dia Itu uniknya. Ya, itu. Kalau ada ditulis itu berarti kalau sekarang udah zamannya beda. Udah bid'ah lah itu ya. Udah pandai melukis kan itu lebih kurang. Iya. Ya, ini juga apa namanya makin membuktikan bahwa ini ada keterkaitan dengan tauhid tadi itu, Mas. Iya. Uniknya itu emang uniknya.